Cek cek. Udahlah matiin. Cek cek. Dek, yang di belakang sini aja, Dek. Jangan di lesehan. Sini, Dek. Nggak nampak, Dek. Kakak mau nengok mukanya. Sini, Dek. Kakak nggak nampak mukamu. Sini, Dek. Iya. Anggap diri ganteng, cantik. Sini, Dek. Iya, orang jelek. Nggak nampak mukanya. Ganteng. Cukup tuh di tengah tuh. Sini. Sini. Apa mau di sini? Di sini, Nak. Sini saya. Nggak boleh. Situ, Dek. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat semuanya? Masih. Kayak dikit kita ya? Dikit. Memang sedikit. Libur gak? Coba hitung dulu. Karena bertumpuk. Mulai dihitung dari sekarang. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 29, 30. Oke, kemarin kalau nggak salah 35 ya? Iya kan, kurang lebih ya segitu ya. Oke, baiklah. Karena briefing kita pagi ini diisi diskusi juga antar lintas divisi. Untuk yang semalam itu semua divisi departemen yang terkait sudah mengirimkan laporan dan kendalanya masing-masing. Adapun beberapa yang saya kasih deadline penyiapan harap segera disiapkan karena biar kita langsung bisa eksekusi. Nah, adapun yang saya infokan di sini itu yang sifatnya sudah dapat langsung solusi, seperti itu, langsung kepastian. Kalau yang di deadline itu diperlukan diskusi lintas divisi, maka saya hold seperti itu sampai divisi yang saya minta itu sudah menyiapkan data-datanya, seperti itu. Nah, adapun yang beberapa informasi yang akan disampaikan itu, pertama kita mulai dari bagian finance dulu yang sudah langsung dikasih solusinya. Bisa diinformasikan ke timnya finance yang semalam. Jadi nanti tim nggak bingung lagi ya. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sebagai Departemen Finance and Accounting ingin menjelaskan bahwa kan beberapa minggu ini itu ada terkait perubahan atau permintaan retur yang di luar dari standarisasi. Nah, di sini akan saya jelaskan, kami Departemen Finance and Accounting itu hanya penginputan, pengecekan, dan pemotongan. Tidak ada, tidak minta persetujuan untuk perubahan retur kepada kami. Kalaupun memang nanti ada permintaan atau di luar standarisasi, boleh langsung ke bagian penanggung jawab toko, asisten manajer. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Jadi, misal ada perubahan atau apapun, kami tidak berhak untuk tidak meminta persetujuan kepada kami. Kami hanya pengecekan, penginputan, dan pemotongan, bukan pemberi persetujuan.
Oke. Dah. Yang itu kan belum kan ya. Oke, sekian dan terima kasih. Oke. Itu ya yang masalah retur. Terus ada satu lagi tambahan yang untuk kayak peng-ACC-an yang sifatnya tanpa kajian ulang, itu bisa pengajuannya diletakkan di meja saya satu hari sebelumnya untuk saya tinjau dan saya ACC. Bisa departemen yang terkait meletakkan mapnya di situ masing-masing. Setelah di ACC nanti saya minta tolong untuk difotokopi satu arsip untuk saya, seperti itu. Itu bisa kayak ke market support hanger, RAB, mau beli barang ini, mau beli barang itu boleh. Jadi pintu pertamanya itu dari saya, nanti diteruskan ke finance. Seperti itu. Paham alurnya? Jadi nggak bingung lagi nunggu ACC siapa. Ya, satu hari sebelum mau dealkan permintaannya, satu hari. Karena kan misalnya mau dibutuhkan besok atau lusa. Nah, hari ini dibuat, taruh di meja saya. Pagi nanti saya kaji, saya pelajarin, baru saya informasikan. Dan udah bisa diambil atau tidaknya nanti diinformasi. Seperti itu. Situ sudah tekan. Ada yang bingung masalah ajuan seperti itu? Nah, untuk yang limit itu saya sudah koordinasi dengan SPB Marketing dan Finance mengenai limit itu. Saya minta standarisasi masing-masing. Jadi nanti limit itu kita buat standarisasinya, market sekian berapa limitnya, standarnya seperti apa, market sekian berapa limitnya, standarnya seperti berapa, dari pasar kaget, semi market, dari market yang gede, semuanya itu ada standarnya untuk penentuan limit. Jadi ketika nanti di ajuan udah tahu nih, oh misalnya ada 10 standar penentuan limit, memasuki dia di dalam klasifikasi itu, ya udah berarti go, nggak usah bingung lagi seperti itu. Tapi kalau dia nggak memasuki standarnya, berarti perlu kajian khusus. Kenapa dari ajuan tetap dimasukkan? Itulah fungsinya konfirmasi antar lintas departemen. Kenapa alasannya seperti itu? Jadi bukan mutlak kita langsung ya udah nggak bisa, atau tiba-tiba sales langsung mau minta limit langsung, itu nggak bisa. Nanti kita buat lagi saya arahkan, dan saya juga ada standarisasi yang dikasih, nanti coba kita combine seperti itu, kita gaji ulang. Terus untuk pengajuan limit sendiri, saya sudah koordinasi. Sales itu atau SPP dan Departemen Pemasaran itu mempunyai skill prospek. Skill prospek ini dia bisa melihat mana market atau pelanggan yang potensial. Itu bisa dikaji per 1, 3 bulan, 6 bulan, bahkan setahun. Itu bisa dikaji. Mereka punya skill seperti itu. Nah, jadi saya informasikan ke Departemen Pemasaran agar limit itu diajukan per 3 bulan. Per 3 bulan. Kalau ada yang mau dinaikkan limit pelanggannya. Jadi durasi 3 bulan itu setelah diteken pengajuannya, nggak ada lagi nih ngaju lagi. Tunggu periode 3 bulan berikutnya untuk pelanggan tetap yang ingin mengajukan limit. Jadi penanganannya itu beda. Pelanggan tetap ingin mengajukan penambahan limit, satunya lagi pelanggan baru. Beda, ada 2. Seperti itu. Jadi nanti siapapun nggak bingung lagi. Ini cocok nggak dinaikkan limit berapa, ini berapa, kalau udah ada standarnya. Itu paham? Paham ya? Jadi nggak usah takut lagi nanti nentuinnya. Seperti itu. Itu untuk limit. Terus jadi ke depan yang selama belum terbitnya standarisasi, saya konfirmasi ke bagian SPP Marketing untuk pengajuan limit
sifatnya jangan mendadak, sudah. Nah, saya butuh waktu 3 hari. 3 hari itu untuk apa? Banyak karena kita akan kajian ulang seperti itu. Maksudnya apa? Bukan membatasi limit, bukan. Maksudnya agar tepat sasaran dan nanti kalau piutang tak tertagih, kasihan juga tim kita nanggung hutangnya seperti itu. Nah, jadi edukasinya ke bagian staf marketing itu dari manajemen itu tidak membatasi limit, dibolehkan. Cuman kita khawatir nanti kalau penanganan yang nggak khusus nanti piutang tak tertagihnya seperti itu ya. Jadi bukan ditahan, bukan seperti itu. Cara penyampaiannya aja mungkin yang kurang tepat. Jadi antar divisi itu tidak paham, tidak saling memahami jadinya seperti itu. Saya luruskan di sini ya. Dah. Terus untuk masalah retur tadi Ibu Nurma udah bilang. Terus masalah retur kita juga, kita kan retur sudah ada ketentuan. Nah, retur itu sendiri juga cara penanganannya kita hanya menerima sesuai aturan, edukasi pelanggan tanpa dia tersinggung, dan dia tetap belanja. Itu 3 poinnya. Kita edukasi kayak mana edukasinya, Bu? Agar pelanggan tuh tidak tersinggung, tetap belanja. Nah, itu yang perlu dilatih. Kalau belum bisa di situ, mohon didampingi. Kalau belum bisa di situ skillnya, mohon didampingin. Karena tipe pelanggan beda penanganannya. Seperti itu. Karena kita bergerak di bidang dan jasa juga ya. Bergerak di jasa juga. Jasa itu termasuk pelayanan kita. Kenapa? Salah satu kita kan lagi gembar-gembor pelayanan ya, pelayanan terbaik ya. Nah, seperti itu. Jadi jangan lupa itu fokus kita di tahun-tahun ini. Nah, makanya kenapa di bagian pelayanan itu customer kayak mana kita harus senyum, sopan. Sering kan kalian lihat nggak boleh marah, nggak boleh apa, harus kan senyum walaupun banyak utang, banyak masalah. Ya memang seperti itu pelayanan. Memang seperti itu. Dan kita harus bisa seperti itu. Paham ya? Nah, memang udah menjadi kewajiban lah seperti itu. Maupun kita capek, ya senyum. Pelayanan yang terbaik. Seperti itulah kalau bergerak di bidang jasa. Kalau kita nggak mau seperti itu, kita kerjanya di pabrik. Nggak usah senyum. Yang penting target 1.000, 2.000 piece. Jadi kalau misalnya teman-teman sekalian nggak mau senyum, tuh nggak ramah, salah tempat kerja. Salah tempat kerja. Kalau mau yang tipe merengut, monoton, terus patung kayak diam atau seperti apa sejenisnya, itu kerjanya di pabrik. Di pabrik, itu baru cocok. Dia mesinnya gini aja. Tek 2.000 piece 7 to 7. Bisa. Dia enggak dipantau mood gitu. Ya. Seperti itu ya. Jadi kita ini manusia itu kan beradaptasi ke lingkungannya. Lingkungan yang kita tempati itu seperti apa ya? Seperti itu kita. Kalau kita ingin selamat di lingkungan kita yang kita tempatin seperti itu. Ya, paham ya? Tuh. Terus kalau dari finance sudah selesai, untuk retur sudah selesai. Untuk komplainan pelanggan mengenai beberapa pelayanan kita, lagi baru beberapa yang masuk dari saya, itu nanti saya yang selesaikan langsung ke customer. Nanti saya minta antar sama marketingnya. Ya, yang sudah memberikan informasi berupa SS komplain pelanggan dan sebagainya, saya respon positif, bagus. Itu sebagai kita untuk evaluasi diri, pembenahan supaya lebih bagus lagi, seperti itu. Berarti nanti beberapa divisi kita perbaikin. Oh, seperti ini bagusnya. Komplainan itu jangan dianggap suatu kebodohan ya. Atau kritikan itu jangan dianggap, atau kita nggak tahu itu jangan dianggap suatu kebodohan. Jangan punya mindset seperti itu. Anggap itu suatu masukan yang sifatnya membangun untuk merubah diri. Kalau kalian anggapnya suatu membangun dan merubah diri, itu kalian nggak akan pernah baper dikritik orang. Nggak akan pernah tersinggung, nggak akan pernah baper, nggak akan pernah.
Tapi kalau anggapnya itu kayak berarti kalian tuh dianggap bodoh ataupun kalian dianggap itu direndahkan, berarti kalian pasti akan baper, akan kepikiran tuh lanjut tuh. Nah, seperti itu. Jadi jangan merusak diri kalian sendiri dengan pikiran kalian sendiri gitu. Paham ya? Nah, seperti itu. Untuk purchasing ada yang mau ditambah? Purchasing ada? Yang mau disampaikan? Ini yang sifatnya langsung ya. Cek. Kalau untuk dari saya mungkin nanti lebih ke langsung diskusi ke departemen terkait aja kan. Iya. Saya udah info sama Bu Rega nanti. Oke, yang lain ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Oh ya, satu lagi. Ada SPP kasih bertanya. Kak, barang status barangnya ini barang grosir, tapi satuannya sudah pecah. Misalnya satuannya kodi, jadi tinggal 18 atau 17 misalnya ya. Nah, jadi ada yang mau beli, itu harga tetap harga grosir. Harga grosir gimana hitungannya? Misalnya satu kodinya harganya 20.000, kurangnya 3, berarti diskon 3.000. Karena cuman ada 17. Jadi barang kita yang special price itu cuman ada di barang retur. Barang reject yang sudah terdata, barang retur, barang reject yang sudah terdata, atau memang barang lama yang sudah dipromo. Paham ya? Jadi barang yang sifatnya tidak ada kategori itu semua harga normal. Pertanyaannya nanti bisa, kenapa barang itu bisa keluar dari satuannya? Itu yang perlu dibenahi. Tadinya satuannya 6, kenapa dia bisa jadi 5? Kenapa dia tadi satuannya selusin, kenapa dia bisa di 11? Nah, itu yang perlu dibenahin. Kemana lari anaknya ini? Itu yang perlu dibenahi ya. Lagi yang lain? Ada lagi kendala yang lain biar langsung dipecahkan? Nggak ada. Kasir, operasional, gudang? Nggak ada. Oke, nggak ada. Nah, untuk bagi teman-teman yang mempunyai atasannya masing-masing, tolong instruksi atasannya dikerjakan. Kenapa? Karena atasan atau pimpinan kalian juga punya deadline. Seperti itu. Nah, apa yang diperintahkan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Sekarang kita ceritanya nggak masalah pimpinan dan bawahan. Kita sekarang ceritanya sebagai pekerja. Sebagai pekerja, kita digaji sesuai durasi itu ialah mempertanggungjawabkan apa yang kita gaji. Oke. Berarti ketika kita nggak melaksanakan, berarti kita hanya mengambil manfaat dari gaji itu aja. Menurut kalian fair nggak? Ini kita bicara bukan pimpinan atasan ya, pekerja. Menurut kalian fair nggak kalau kayak gitu? Fair nggak? Nggak fair ya? Nggak fair ya? Nah, kerjalah sebaik-baiknya mungkin. Bukan berarti kalian kerja nggak boleh istirahat, boleh. Itu boleh banget. Kalau capek istirahat. Cuman jangan mengular. Waktunya kerja, waktu istirahat. Seperti itu ya tim ya. Nah, itulah. Kalau istilahnya kalau mau ditarik rezeki itu, rezekinya itu berberkah gitu kan. Seperti itu. Kadang kita suka nyalahin orang padahal kesalahannya sama diri kita sendiri gitu. Oke, kalau nggak ada lagi yang mau tanya saya tutup nih. Nggak ada? Ada yang mau ditambah? Nggak ada. Kalau nggak ada,
Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa lah Pak. Cek, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.